Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, perjalanan menjadi seorang putri Nusantara tidak selalu mudah. Cindy Juliana Hamzah, perwakilan Sulawesi Selatan untuk ajang Putra-Putri Nusantara Indonesia 2024, telah melewati berbagai rintangan dalam mewujudkan mimpinya. Simak ceritanya dalam liputan berikut ini. Perjuangan untuk menjadi perwakilan di ajang Putra-Putri Nusantara Indonesia 2024 bukan hal mudah bagi Cindy Juliana Hamzah. Sebagai Putri Nusantara Indonesia Sulawesi Selatan, Cindy harus melewati berbagai hambatan, baik dari kendala pribadi maupun dukungan lingkungan sekitar. Cindy mengungkapkan bahwa dia hampir saja mundur karena banyaknya ujian yang dialaminya. Orang tuanya pernah tidak menyetujui langkahnya dan ia harus berjuang meyakinkan mereka agar dapat melanjutkan mimpinya. Tantangan yang saya hadapi itu menuju tingkat nasional itu Kak sangat banyak Kak. Yang dimana yang pertama saya pulang kampung itu Kak banyak sekali halangan di jalan. Dan yang kedua itu orang tua saya Kak sempat kecelakaan. Ya Kak, dan ketika itu mama tiri saya Kak sempat tidak setuju untuk melanjutkan ke ajang nasional ini Kak. Baik, harapan saya itu Kak semoga saya bisa memberikan yang terbaik di tingkat nasional nanti Kak. Tidak hanya fokus pada penampilan, Cindy juga membawa sebuah program kerja andalan berjudul Setting atau Sekolah Anti-Bullying. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Cindy untuk memberikan dampak positif bagi generasi muda. Dukungan bagi Cindy datang dari Marcel, Regional Direktur Putra-Putri Nusantara Indonesia Sulawesi Selatan 2024. Marcel menegaskan bahwa fisik dan attitude merupakan hal utama yang dipersiapkan dalam ajang bergensi ini. Saya sebagai regional direkturnya area Provinsi Sulawesi Selatan dalam ajang pemilihan Putra-Putri Nusantara Indonesia tahun 2024, di mana saya mempersiapkan yang pertama itu fisiknya Kak. Terus yang kedua bagaimana attitude, karena kan kecantikan nomor 2 bagi saya. Terus kalau kita di yayasan kami Kak, walaupun kau cantik tapi attitude ini itu tidak akan bisa melaju untuk di tingkat nasional. Dan yang terakhir itu bagaimana pendukungan orang tua Kak, karena orang tua perlu banget untuk didukung Kak. Untuk harapannya sendiri sih Kak sebagai regional direkturnya, yang pertama berikan yang terbaik. Jangan berharap untuk menang, karena kalian atau Cindy tersendiri bagi saya, kamu sudah yang terbaik bagi saya. Terbaik dan yang terbaik. Karena kemenangan itu adalah bonus untuk kita sudah melaju ke babak di nasional. Mungkin itu saja Kak. Dukungan bagi Cindy juga datang dari tim Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia atau YASPI, Sulawesi Selatan yang turut menyiapkan tim pendamping berjumlah 10 orang menuju Jakarta. Dengan persiapan yang matang dan tekad yang kuat, perjuangan Cindy menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tidak menyerah menghadapi tantangan dan berani mengukir prestasi demi masa depan yang gemilang. Adi Putri Najwa, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Kota Makassar mulai menjadi pusat munculnya berbagai brand lokal yang kreatif dan inovatif. Salah satu brand lokal yang tengah berkembang pesat di kota ini adalah Living Mill. Seperti apa itu? Berikut liputannya. Didirikan pada tahun 2019, brand ini hadir sebagai wadah bagi anak muda untuk mengekspresikan kreativitas melalui produk fashion yang unik. Tak hanya itu, juga memperkenalkan produk berkualitas ke pasar yang lebih luas. Menurut pendiri Living Mill, Fadel Syahnur, nama brand ini diambil dari dua kata yang memiliki makna mendalam. Living berarti tinggal, sedangkan Mill berasal dari bahasa Romawi yang berarti 1000. Kita pengen karya ini tinggal di mana-mana, beribu-ribu di mana-mana, tapi secara developing dari Living Mill sendiri gitu. Entah dari Living Mill as a personal saya, atau sekarang di keadaan kita mempunyai tim yang super hebat. Sejauh ini ya, dari 2019 so far sampai 2024, ya kurang lebih secara sustainability kita mempekerjakan suatu produk masih bisa bertahan sampai sekarang. Fadel Syahnur juga menyebut jika salah satu kunci keberhasilan Living Mill adalah kolaborasi yang solid di dalam tim. Setiap koleksi yang dirancang selalu dimulai dengan brainstorming ide bersama tim, untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan tren yang ada, tetapi juga mencerminkan kreativitas dan nilai yang ingin diangkat. Setiap kita membuat suatu produk, kita selalu berupaya brainstorming sama tim dulu. Setelah kita brainstorming sama tim, saya coba lempar deck. Kita selalu bikin sebuah deck mood board ya, atau business plan ya kalau dalam bisnis. Kalau kita dalam creative industry, khususnya di brand lokal, kita bikinkan kayak kurang lebih mood board grafik atau kayak mood board design seperti itu ke tim desain kita, atau mood board kreatif lah ya bahasanya. Jadi sebelum masuk ke tahap kreatif yang lebih implementasi ke produksi baju, kita brainstorming sama tim dulu nih, desainnya mau seperti apa nih kebutuhannya.
terus market sekarang lagi suka seperti apa gitu kan. Fadel Syahnur menjelaskan, Livin Mill berfokus pada apparel collection seperti kaos, kemeja, kardigan, sepatu, serta aksesoris seperti topi dan gantungan kunci. Ia juga menyebut, yang membedakan brand ini dengan brand lain adalah kualitas produk dan inovasi dalam proses produksinya. Teknik print dan bahan yang digunakan menjadi perhatian utama dalam setiap desain. Selain itu, Livin Mill tidak hanya berfokus pada desain produk saja, tetapi juga pada bagaimana produk tersebut dipasarkan dan diterima sesuai target pasar. Dalam proses pendirian Livin Mill, diakui Fadel, salah satu tantangan yang dialami yaitu kesulitan dalam hal pengelolaan cash flow dan tim yang belum lengkap. Truly dari as a personalku memang cinta banget di fashion gitu kan. Jadi survive kita nggak kerasa di 2021 saya sempat masuk kuliah di Tenas Bandung cuman sampai semester 4, balik Makassar itu karena saya engagement menikah. Pelan-pelan di situ kita hektik, akhirnya hiring tim lah, kita pelan-pelan hiring tim, masuk desainer pertama, masuk lagi tim merchandising yang urus baju, ada yang tadi yang pakai topi, terus pelan-pelan lagi makin lama masuk lagi tim akunting, karena berawal dari situ muncullah keresahan-keresahan saya kayaknya saya udah butuh nih tim ini, saya udah butuh teman brainstorming desain, karena saya seorang desainer juga, saya mendesain brand Livin Mill. Tapi tetap kita butuh desain tambahan, tim desain tambahan, karena kita butuh idea, tukar pikiran atau brainstorming. Akhirnya dengan kita mempunyai tim bisa brainstorming, percepatan dari timeline desain makin cepat, percepatan dari untuk kita naik produksi makin cepat. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Livin Mill menawarkan berbagai produk dengan harga yang terjangkau. Gantungan kunci mulai dari Rp235.000, topi seharga Rp260.000. Produk aparel seperti kaos, kemeja, kardigan yang dibanderol dengan harga Rp389.000 hingga Rp899.000. Sementara itu untuk sepatu dijual dengan harga Rp1,1 juta. Sebagai pendiri Livin Mill, Fadel Syahnur pun membagikan tips bagi para pengusaha muda, terutama yang ingin terjun ke industri fashion dan kreatif. Yang pertama, yakni niat dan komitmen. Yang kedua, selalu siap mengikuti tren, tetapi tetap menjaga identitas brand. Yang ketiga, manajemen waktu dan pengelolaan cash flow. Serta yang keempat, harus memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang. Fadel menambahkan, sebagai brand yang berfokus pada kualitas, kreativitas, dan inovasi, Livin Mill siap menjadi bagian dari perjalanan generasi muda yang penuh dengan ide-ide kreatif dan inspiratif. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, untuk menjaga kinerja kabinet tetap optimal, Presiden Prabowo Subianto bakal gelar evaluasi per 6 bulan. Rencana ini pun mendapat dukungan akademisi Unhas. Berikut informasinya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengevaluasi kinerja para menteri dan wakil menteri atau wamen dalam 6 bulan ke depan. Konsekuensi evaluasi ini dapat berupa pergantian posisi jika kinerja mereka dinilai tidak memuaskan. Para menteri dan wamen yang menjabat di kabinet memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan visi dan misi Presiden Prabowo. Beberapa program prioritas yang menjadi fokus antara lain penciptaan 3 juta unit rumah per tahun serta penyediaan makan siang gratis. Langkah evaluasi ini dinilai efektif dalam meningkatkan kinerja kabinet. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar, Endang Sari, yang menyebut jika mekanisme evaluasi akan mendorong para menteri bekerja lebih optimal. Saya kira evaluasi itu memang hal yang harus dilakukan oleh Presiden ya. Ini supaya apa yang menjadi rencana kebijakannya itu tetap berjalan on the track. Jadi ini evaluasi juga memang harus tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sesuai menteri-menteri itu bekerja sesuai dengan ekspektasi publik, ekspektasi yang dijanjikan kepada publik tentang bagaimana mereka akan bekerja. Dan dengan adanya peringatan dari Presiden bahwa akan terus dilakukan evaluasi secara berkala, maka semoga itu bisa menjadi pendorong bagi
para menteri tersebut untuk bekerja seprofesional mungkin, sebaik yang mereka bisa lakukan untuk negara. Karena ya memang kita lihat banyak kadang-kadang posisi-posisi publik seperti itu dilihat hanyalah sebagai formalitas diduduki, bahwa mereka adalah representasi dari kelompok politik yang diwakilinya. Nah, bukan mencerminkan bahwa mereka duduk di situ karena memang mereka profesional dan mereka siap untuk bekerja. Nah, dengan adanya hal yang diungkapkan oleh Presiden bahwa akan dilakukan evaluasi secara berkala, tentu kita berharap bahwa menteri-menteri yang sudah terpilih itu akan menunjukkan performance terbaiknya dan akan terus-menerus seperti itu. Yang masih diragukan agar secepat mungkin menunjukkan bahwa mereka berkualitas, mereka bisa bekerja, mereka kemudian profesional dan mereka bisa sampai pada apa yang menjadi harapan publik. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyebut dirinya tidak terikat pada waktu tertentu untuk melakukan evaluasi. Prabowo menegaskan jika terbukti ada menteri yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, mereka bisa diganti bahkan sebelum 6 bulan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat salah seorang guru besar Universitas Hasanuddin yang juga mantan panelis debat Pilpres, Profesor Dr. Aminuddin Syam SKM MKes MMed ID. Menurutnya, waktu evaluasi menteri sebaiknya dibagi menjadi 3 tahap karena rekam jejak masing-masing menteri berbeda. Bagi menteri yang berasal dari kabinet sebelumnya, jika mereka dinilai tidak menunjukkan performa yang baik, maka reshuffle tidak perlu menunggu hingga 6 bulan. Saya membagi sebenarnya bukan 6 bulan. Ada yang 1 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Yang mana 1 hari? Yang 1 hari itu adalah menteri-menteri yang puluhan itu yang dari grup Pak Jokowi. Mereka kan sebenarnya itu sudah punya pengalaman. Sehingga kalau ada kinerja yang tidak baik, ya menurut saya di-outkan saja. Kenapa? Karena mereka sudah cukup 2 periode di Pak Jokowi atau 1 periode sehingga tidak perlu lagi belajar. Nah, kemudian ada menteri yang pecahan, kan? Pecahannya itu misalnya di Diknas kan terbagi 3 tuh. Ada yang sama sekali baru, dia butuh waktu untuk membangun jejaring ke bawah. Nah, boleh itu 6 bulan itu, minimal 1 tahun. Misalnya Menteri Kebudayaan. Itu dia belum punya jejaring ke bawah. Kemudian apalagi gizi, ya? Gizi itu dia mesti punya jejaring ke bawah. Nggak bisa dievaluasi dalam 6 bulan. Kalau 6 bulan dievaluasi pasti dia reshuffle, sudah pasti. Karena dia punya kinerja belum kelihatan. Kemudian ada menteri yang mungkin butuh 6 bulan, misalnya induknya ya, jadi kan misalnya di Ristek Dikti itu kemarin ada menjadi 3. Yang induknya ini ya 6 bulan cukup. Yang pecahannya jangan, mungkin 1 tahun itu butuh. Tapi 6 bulan ini silakan, karena dia baru katakanlah menteri kita sekarang ini, Menteri Ristek ya, Pak Satrio. Kalau 6 bulan tidak bagus, menurut saya bisa di-reshuffle. Karena itu sudah ada dia punya lembaga, kemudian sudah existing dia punya sistem, nah sehingga tinggal running. Kalau yang lain tidak bisa. Dengan evaluasi yang terukur ini, diharapkan kinerja para menteri dan wakil menteri dapat sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat yang mulai 20 Januari memiliki pemerintahan baru di bawah mantan presiden yang kembali terpilih menjadi presiden, Donald Trump. Bagaimana potensi hubungan antara kedua negara, terutama dengan sikap Trump selama ini terhadap Tiongkok? Kita simak laporan tim VOA dari Washington DC. Dengan kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat, maka sebagai mitra dagang dekat Tiongkok dan juga mitra strategis komprehensif bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, Indonesia di bawah Prabowo Subianto berada dalam posisi sulit. Trump may push them to try to explicitly decide which superpower to align themselves with, which is something that none of the major Southeast Asian countries other than the Philippines is not in line with Indonesia's historical commitment to non-alignment and to having many friends and few enemies. Pada saat yang sama, penekanan Trump pada hubungan pribadi dengan pemimpin negara lain
bisa mendekatkan kedua negara. Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible, the job that you're doing is incredible. Apalagi dengan latar belakang militer Prabowo. Trump kind of like former military, like macho, strongman type leaders. He's talked about leaders like that all over the world that he likes. And Prabowo definitely fits into that type, even though he talks now about being a grandfather and all of that. He still definitely fits into that type. Saat masa jabatan pertama Trump, pemerintah Amerika Serikat juga kembali menerima Prabowo, yang saat itu Menteri Pertahanan, untuk menegosiasi pembelian peralatan tempur. Saat pemerintahan Joko Widodo sebelumnya, Indonesia lebih banyak mengacu ke Tiongkok untuk hubungan dagang dan Amerika Serikat untuk pertahanan. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Subianto belum genap sebulan, tapi sejumlah langkah pendekatan telah dilakukan Prabowo tak hanya ke Tiongkok, tapi juga ke Rusia lewat forum BRICS. Masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa mengundang kecurigaan di Barat. On the BRICS, some people will be concerned about it because they look at the BRICS and they see Russia and China and Iran and some, problematic actors like Iran, and will not be thrilled about other countries joining it. My personal perspective is that, again, let's not overreact because I don't think Indonesia and India and Brazil and others are joining some anti-Western alliance here. Pada saat yang sama, Indonesia juga tetap aktif berhubungan dengan Barat, termasuk secara bilateral maupun forum seperti APEC dan G20. What matters more is ensuring a good substantive relationship between the United States and Indonesia. And that can happen at the same time that there's a good substantive and positive relationship between Indonesia and China. No problem. Satu yang tetap bisa mendekatkan Indonesia dengan Amerika adalah klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.